Halo, selamat datang kembali di IDX Pro Insider Channel. Kita masuk ke video bagian ketiga atau part ketiga. Oke, sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe, aktifkan loncengnya, like, dan juga share video ini ke teman-teman yang lain. Langsung ke saham yang pertama, yaitu adalah APIC atau APIC. Nah, APIC menguat lagi 0,8%. Saham ini agak santai ya, jadi nggak usah terlalu terburu-buru. Nah, kita lihat aja kalau misalkan dia berhasil breakout 1140, targetnya 1150, 1160. Nah, kalau tembus 1160, ini targetnya lumayan nih, sekitar di 1190-an. Selanjutnya adalah Avia. Avia ini boleh diperhatikan ya, karena di hari Jumat kemarin dia doji di 670. Kalau kembali menguat dan bisa menembus 685, targetnya untuk saat ini di 720 dulu ya. Nah, kalau 720-nya tembus, next targetnya lumayan ini ya, bisa ke sekitar harga untuk targetnya ya 820-an. Jadi dipantau aja untuk Avia. Selanjutnya Unilever ya. Unilever masih naik sedikit-sedikit ya, menguat lagi 0,2%. Ini diperhatikan kalau berhasil breakout 4.840-nya. Ini kalau misalkan tembus 4840-nya ya, dan targetnya di 4870. Kalau tembus ini lumayan, targetnya di 5200-an. Selanjutnya adalah Is doji di harga 100. Ini boleh diperhatikan untuk minggu depan. Kalau kembali menguat lagi ya. Nah, untuk stop lossnya jangan lupa kalau teman-teman sudah masuk di bawah harga 98. Nah, kalau misalkan dia kembali menguat dan bisa menembus 103 ya, atau top boxnya, targetnya adalah di 115. Ini lumayan, jadi dipantau aja untuk mudah-mudahan bisa jalan dan teman-teman dapat profit dari saham ini. Next adalah GPRA. GPRA untuk minggu depan boleh dipantau ya. Kalau dia menembus 101. Nah, target sorry, teman-teman juga bisa kalau mau jualan di 106 juga boleh. Nah, untuk stop loss di bawah 96 ya. Nah, tapi kalau misalkan dia tembus 106 ya, untuk GPRA targetnya lumayan di 127. Selanjutnya adalah Pegas. Pegas kalau masih lanjut, next target adalah di 1685 ya. Ini dipantau aja kalau dia lanjut untuk Pegas. Masih terus naik, sudah 3 hari. Selanjutnya adalah Wapo. Wapo koreksi, ya koreksinya masih di atas 214, masih oke, masih ada kemungkinan dia turun juga ya. Tapi kalau kembali menguat, next target masih di 268 untuk Wapo. Pani masih doji di 1005, masih dipantau pergerakannya, mudah-mudahan bisa menguat lagi. Dan untuk top boxnya saat ini adalah di 1035 ya, ini dipantau aja, mudah-mudahan Pani kembali menguat lagi ke utara ya. Kalau tembus 1035 masih ada resisten 1085, target berikutnya adalah di 1230. Selanjutnya adalah CM Chem ya, atau Campina es krim. Nah, ini targetnya udah kena sebetulnya. Nah, ini tinggal kita lihat apakah dia lanjut lagi atau enggak ya. Dia harus tembusin resisten 348. Nah, kalau misalkan tembus 348-nya, apakah masih ada target berikutnya? Masih, yaitu di harga sekitar, kita bisa pakai di sini untuk targetnya adalah sekitar di harga 356. Nah, ini dipantau aja untuk Campina ya. Kalau dia lanjut, pergerakannya masih mengarah ke atas, mudah-mudahan masih bisa naik lagi. Next adalah Aisyah. Aisyah juga kembali menguat ya, 2,8%, sudah sempat breakout top box 149 ya, tapi nggak bertahan di atasnya. Tapi masih boleh dipantau minggu depan ya. Targetnya adalah 156 dulu ya untuk Aisyah. Ini boleh diperhatikan, volume juga mengalami peningkatan. Kalau tembus 156, next targetnya adalah di 168 dulu untuk Aisyah. Selanjutnya adalah AMRT. AMRT naik turun masih belum bergerak ya. Kita lihat aja kalau misalkan dia berhasil breakout lagi 2790-nya nih. Dia udah mulai sideways ya. Kalau tembus 2790, targetnya 2890. Kalau tembus juga berarti next target ada di 3090.
Saham berikutnya adalah Dewi. Dewi perlahan-perlahan ya. Ini kita lihat minggu depan kalau dia berhasil breakout 234-nya, targetnya 244, tapi kalau misalkan ditembus ini bisa hold dulu ya sampai ke target-target berikutnya 246, 260, 276. Saham berikutnya adalah CMRY ya. CMRY ini udah kita bahas dari tanggal 17 kemarin ya. Dari tanggal 17 sudah kita bahas. Hari ini dia kembali menguat lagi ya, sudah 4 hari. Akhirnya ditebus ya, resisten 4.600-nya. 4690-nya juga sempat ditembus tapi nggak close di atasnya, tapi masih boleh dipantau kalau lanjut. Target berikutnya adalah di 4.850. Selanjutnya adalah SRTG. SRTG doji di 2420 ya. Ya kalau misalkan nggak lanjut turun, tungguin lagi di bawah ya. Tapi kalau misalkan dia lanjut menembus 2460-nya, targetnya 2500 dan 2570 ya. Saham berikutnya adalah Bevin. Bevin juga doji ya di 1150 tapi masih boleh diperhatikan. Kalau misalnya koleksinya masih selama di atas 1145 atau 1130 ini masih oke untuk di hold. Tapi harapannya dia kembali breakout lagi ya 1165 targetnya. Kalau tembus masih ada target berikutnya adalah di 1250. Pantau aja untuk Bevin, mudah-mudahan bisa lari kencang ke 1250. Saham berikutnya adalah Adi. Adi sudah 2 hari. Lanjut ya. Kalau misalkan dia kembali menguat lagi di atas 452, next targetnya adalah di harga 476. Nah, kalau 476 ditembus berarti masih mau ke 496. Ini dipantau aja Adi karena sudah lama turun ya. Kita pantau bersama untuk saham-saham konstruksi dan teman-temannya. Begitu juga WSKT. WSKT sudah 2 hari juga ya, nggak ditembus top boxnya. Sudah ditembus tapi dia nggak close di atasnya, persis di atas di harga resisten 304. Nah kalau misalkan dia kembali menguat lagi dan menembus, ini targetnya sekitar di harga 348-an ya targetnya. Selanjutnya adalah SSIA. Sudah 3 hari dia ngegas terus dan hari Jumat kemarin close persis di atas resisten 334. Ini bagus. Kalau lanjut next target 350. Kalau tembus lagi next target adalah di 370. Selanjutnya adalah PTPP. Mirip ya dengan WSKT. Resistennya ditembus tapi close persis di resisten 640. Apakah lanjut? Kalau lanjut next target adalah di 715. Berikutnya adalah BBSS. Ini udah kita bahas sebelumnya, beberapa hari sebelumnya ya. Sempat menguat di hari Jumat, tembus 171, kena target 71, kena target 77-nya, dia turun lagi, close persis di resisten 71. Kalau lanjut, next target masih ya di 91. Kalau misalkan bisa ditembus juga 91-nya, nanti target berikutnya adalah di 110. Saham berikutnya adalah BNBR. Ini sudah mulai boleh diperhatikan kembali untuk BNBR ya. Kalau kembali menguat, ya ini kalau dia tembus 73, target berikutnya adalah di 76 dan 81. Lanjut ke saham berikutnya yaitu MTPS. MTPS masih koreksi 2%, masih boleh dipantau untuk minggu depan. Kalau dia lanjut menembus 105, 109, 113 ya. Targetnya adalah 128, 143. Pantau terus. Saham berikutnya adalah Jcon. Jcon masih belum bergerak ya. Close masih sama dengan resisten 116 ya. Belum menembus juga 117-nya. Sempat menyentuh 17 tapi nggak ditembus. Kalau misalkan nggak kuat, kalau misalkan dia turun lagi ya tungguin lagi di area 105 ya untuk Jcon. Tapi kalau ternyata 117 ditembus, target berikutnya adalah di 125-an. Nah, kalau 125 tembus, masih ada 134 untuk target berikutnya. Saham berikutnya adalah UFO. UFO sudah sempat breakout top box, tapi nggak kuat, dia turun lagi ke bawah ya.
Untuk top boxnya sendiri ada di harga 220 ya. Nah, kalau misalkan dia berhasil menguat dan menembusnya, ini targetnya adalah di 248 dulu. Atau kalau misalkan ketinggian teman-teman bisa pakai target 242. Berikutnya adalah MLPL. Ini boleh diperhatikan minggu depan. Kalau dia lanjut, paling nggak targetnya 111 dan juga 114 dulu ya. Nah, kalau misalkan kuat nembus sampai 113 atau 114, masih ada target berikutnya lagi adalah di 126-an. Begitu juga MPPA. Untuk PPA bagus sekali closingnya di atas top box 133 ya. Di 135 sudah kena target 137. Kita lihat kalau lanjut next target adalah di 153. Selanjutnya adalah beli. Nah, ini kan udah kita bahas sebelumnya di tanggal 18 ya. Nah, kemarin di hari Jumat dia tembus top boxnya dan lari kencang tapi nggak bertahan. Dan close di 462. Masih boleh diperhatikan pergerakannya. Kalau kembali menembus lagi 464-nya, masih sama targetnya 480, 494 untuk beli. Next adalah LPPF. LPPF koreksi bagus ya, nggak dalam. Nah, ini boleh diperhatikan nih untuk di minggu depan pergerakan LPPF. Untuk supportnya di 4120 dan resisten di 4400. Kalau tembus targetnya di harga 4590 dulu. Kalau masih mau lanjut mudah-mudahan bisa ke harga 4960. Berikutnya adalah Harum. Harum sudah sempat menguat ya padahal ke level harga 1785 tapi ditutup di 1755. Targetnya belum kena ya di 1795-nya. Mudah-mudahan kena di minggu depan, kita lihat aja. Kalau berhasil ditembus masih ada resisten di harga 1815. Kalau tembus next targetnya ada di harga 1940. Nah, kalau misalkan udah capek diturun lagi ya tungguin lagi momentumnya untuk masuk lagi. Tapi mudah-mudahan ditembus terus ya. Selanjutnya adalah ADMR. ADMR ini bagus banget, close di atas top box atau resisten yang sekarang jadi support di 1720. Next target 1855 kalau dia lanjut ya, dan juga masih ada target berikutnya di 2010. Selanjutnya Bumi. Bumi di sesi 2 berhasil breakout 153 dan sampai ke 160 ya. Nah, targetnya 159 kena. Kalau misalkan lanjut di minggu depan, next target adalah 166 untuk Bumi. Selanjutnya adalah Doji di harga 300. Nah, kalau misalkan turun selama koreksinya nggak menembus 284 masih oke. Tapi kalau misalkan koreksi tipis pun ini masih selama nggak tembus low-nya dia ini masih layak untuk dipertahankan. Tapi kalau harapannya dia bisa lanjut lagi dan bisa close di atas 306. Target berikutnya adalah di 338. Selanjutnya adalah UNTR. Nah, UNTR lanjut ya. Ini menguat lagi 2%. Next target 2850. Ini sebelumnya kita bahas dari tanggal 18 kemarin. Akhirnya di tanggal 19 Kamisnya dia breakout top box dan lanjut di hari Jumat menguat lagi 2%. Selanjutnya PTBA. PTBA sebetulnya udah kena target nih di 3570 ya. Udah kena ya. Udah. Nah, ini kita lihat kalau misalkan dia masih mau lanjut ya untuk PTBA, target berikutnya adalah di 3720-an. Nah, tapi kalau misalkan dia koreksi, selama koreksinya nggak tembus low-nya dia ini masih bisa hold. Tapi kalau teman-teman mau TP dulu sih biar aman, harusnya udah bisa TP dulu nih waktu masuk di misalkan yang tanggal 18 kemarin. Nah, kalau misalkan teman-teman masuk di tanggal 18 harusnya sudah bisa TP dulu ya. Kalau misalkan ternyata dilanjut, masuk lagi aja, jual lagi di 3720. Selanjutnya adalah Indi. Indi masih menguat lagi 1,5%. Ini juga boleh diperhatikan kalau tembus 2650. Targetnya adalah di
2690 atau 2690. Harapannya bisa close di atasnya atau bisa paling nggak close di harga 7000 atau di atasnya, ini akan sangat bagus. Nah, target berikutnya adalah di 2790 untuk Indi. Selanjutnya adalah ABMM. Ini menarik, ABMM untuk diperhatikan minggu depan. Hari ini dia break di hari Jumat kemarin breakout 3240-nya. Close di harga 3260. Next target 3370. Kalau tembus masih ada target berikutnya di 3610. Begitu juga Adro. Adro bertahan di atas top box ya, 3210-nya sempat menyentuh low-nya ya. Low-nya sempat disentuh lalu kembali ditutup di harga 3240. Mudah-mudahan lanjut, targetnya adalah di 3460. Selanjutnya adalah Bayan. Bayan ini menguat lagi 7,9%. Kalau lanjut, next target 23.400 dan 24.800. Dan saham yang terakhir untuk video part ketiga ya adalah Call. Untuk Call ini berhasil breakout top box ya, 224, close di 126. Volume juga mengalami kenaikan. Boleh diperhatikan minggu depan kalau dia lanjut ya. Ini dia masih ada resisten satu lagi ya. Nah, udah ditembus juga, sorry. Resistennya sudah ditembus ya 130. Nah, kalau misalkan dia lanjut bisa dan juga bisa menembus high-nya dia di 131, targetnya adalah di 149 dulu ya. Kalau 149-nya ditembus juga, next targetnya adalah di 165. Mudah-mudahan bisa kembali ke utara ya, karena sudah cukup lama turun untuk call. Kalau kembali menguat, ini menarik ya, mudah-mudahan bisa terbang lagi tinggi. Oke, mungkin sampai di call dulu untuk video part 3 ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk support channel ini dengan subscribe, aktifkan loncengnya, like, dan juga share video ini ke teman-teman yang lain. Sampai ketemu lagi minggu depan. Bye-bye.